Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast SMK Al-Azhar. Alhamdulillah di siang hari ini kita kedatangan tamu karena di SMK Al-Azhar hari ini ada kegiatan launching produk Teaching Factory dari jurusan Rekayasa Perangkat Lunak, yaitu ACS School, salah satu sistem informasi modern untuk sekolah. Nah, tamu kita hari ini yaitu dari Direktur CV Humasoft Teknologi dari Malang, dan kebetulan juga ada tamu dari Wakil Ketua MGMP Provinsi Jawa Timur. Dari beliau bernama Pak Ruli Widiatmoko Eskom. Nah, kita sapa untuk tamu kita hari ini. Yang pertama dari CV Humasoft Teknologi Malang, Bapak Afrizal, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana Pak Rizal untuk pelaksanaan launching aplikasi di SMK Al-Azhar ini? Kegiatannya tadi yang panjenengan ikuti itu seperti apa? Alhamdulillah, saya bilang sukses ya, cukup lancar. Tinggal kita pengembangan lagi, maksudnya jangan sampai kita launching tapi launching saja, kita langsung implementasi. Kalau bisa kita sudah mulai untuk istilahnya marketingin, untuk menjual produk ini bukan hanya dipakai untuk Al-Azhar saja, tapi kita berikan juga untuk sekolah-sekolah di luar Al-Azhar. Jadi jangan sampai ACS School ini hanya untuk dipegang sama Al-Azhar saja, tidak untuk yang sekolah lain. Jadi harapannya TEFA kita ini terus berjalan dan terus pengembangan lebih lanjut. Jangan sampai semua kebutuhan sekolah itu tidak tercover oleh ACS School. Karena tujuan kita dulu dari awal adalah membangun sistem manajemen sekolah terpadu untuk sekolah. Dan kita juga mengkoneksikan antara sekolah lain dan sekolah lain dengan ACS School ini. Jadi mungkin kedepannya kita akan terus berjuang bersama-sama. Kita dari Humasoft sendiri, bagian software, Humasoft bagian software ini juga support 100% untuk ACS School ini. Kami juga tunggu feedbacknya ketika udah digunakan di sekolah, bagaimana testingnya seperti apa. Kemudian setelah itu kita akan melakukan perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan. Jadi mungkin ACS School ini nanti kedepannya bisa lebih banyak fiturnya, kemudian kita juga banyak yang harus kita dibenahin. Jadi mungkin itu yang harus bisa saya sampaikan, karena tadi cukup ramai sekali ya yang datang ya, apalagi Ketua LP Ma'arif datang sendiri langsung dan mendukung program ini. Jadi jangan sampai disia-siakan Pak Munir. Ini untuk mengenalkan kepada warga masyarakat luas, khususnya di dunia pendidikan. ACS School ini berasal dari mana sih Pak? ACS School ini berasal dari awalnya kita adalah membangun kelas industri. Jadi dengan adanya kelas industri, kita bisa membangun suatu hubungan yang lebih antara pihak sekolah dengan industri. Kita selama ini memang tujuannya adalah business oriented. Setelah kita lihat ternyata sekolah ini masih butuh banyak bimbingan dari kami, akhirnya kami masuk ke bidang pendidikan. Dalam 1 tahun ini memang alhamdulillah semakin kita masuk ke dalam, rezeki kami juga semakin dalam juga Pak. Amin. Jadi kita sudah merasakan ini 1 tahun ini, proyek kita nggak pernah putus. Kemudian semua anak magang yang kami terima, alhamdulillah di kantor kami itu 35 siswa. Kemudian dengan kelas industri ini juga kami juga minta yang lebih lagi, kayak kemarin kita MOU lebih dalam lagi, lebih intens lagi, sehingga kita menghasilkan sebuah TEFA, Teaching Factory, yang dimana produk ini tidak hanya dibangun oleh perusahaan industri tapi juga dibangun oleh sekolah. Karena kita sering sekali berdebat tentang apa yang harus kita buat, apa yang harus kita tidak buat. Jadi seperti itu. Jadi ACS School ini lahirnya adalah kelas industri, kemudian dari kelas industri kita berjalan sudah hampir 1 tahun ini, dan alhamdulillah banyak sekolah yang mengikuti kita.
Alhamdulillah sudah ada 7 sekolah termasuk Al-Azhar. Nah dari sini kita hidupkan lagi namanya TEFA, Teaching Factory ini. Dari Teaching Factory muncullah namanya produk. Harapan saya produk ini juga diserahkan ke siswa juga. Jadi semua operasional, semua marketing, semua pelatihan kalau bisa alumni atau yang sedang sekolah di Al-Azhar. Jadi seperti itu. Terima kasih informasinya Pak Rizal. Kemudian saya juga ingin ngobrol santai dengan Ketua MGMPR PL Banyuwangi sekaligus Wakil Ketua MGMP Provinsi Jawa Timur tentang kegiatan hari ini. Monggo Pak Ruli Widiatmoko, kami berikan apresiasi yang sebesar-besarnya karena sudah hadir. Ini beliau sangat sibuk tetapi menyempatkan hadir di launching hari ini. Monggo bagaimana pendapatnya untuk kegiatan hari ini, pesan kesannya untuk kegiatan hari ini apa? Monggo kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Munir. Jadi kegiatan ini ada dua kata yang bisa saya sampaikan. This is inspiring project, Pak. Jadi kegiatan ini, launching ini bisa menjadi proyek inspirasi bagi SMK-SMK yang lain, tentunya untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Nah, yang disampaikan tadi oleh Pak Rizal bahwa ini sebuah hasil proyek dari Teaching Factory, di mana SMK itu harus mempunyai sebuah produk, Pak. Nah, produk yang dihasilkan oleh siswa SMK itu memang harus ada sinkronisasi dengan industri. Tidak mungkin kita bikin produk tapi produk kita itu tidak mengikuti zaman, tidak mengikuti perkembangan kekinian. Nah, bagaimana itu bisa menjadi sinkron? Nah, kita harus bekerja sama dengan industri, dengan dunia usaha di sana, di luar, di masyarakat, sehingga produk yang dihasilkan oleh siswa SMK itu menjadi up to date. Tentunya ada proses yang harus dilewati, tentunya dengan kurikulum yang dari Kementerian Pendidikan, dengan apa yang dilakukan oleh industri itu disinkronkan, istilahnya kalau orang Jawa digadukkan, agar ketemu match-nya, sehingga anak-anak selama 3 tahun bersekolah di SMK, ketika dia lulus, dia mampu menghasilkan produk. Kemudian skill yang dimiliki oleh siswa itu, jika dia tidak kuliah atau dia mau berwirausaha, itu sudah punya skill yang cukup, Pak. Apalagi kalau saya baca di tagline sosmed beberapa hari yang lalu, Indonesia itu sedang krisis programmer. Nah, ini memacu kita, khususnya yang punya kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak. Nah, ini ayo, krisis yang terjadi ini, mari bersama-sama dengan industri kita wujudkan ketersediaan tenaga-tenaga programmer yang berasal dari dalam negeri. Jangan sampai kita impor, nggak usah kita impor. Sebenarnya cukup banyak yang bisa kita lakukan dengan penciptaan tenaga-tenaga ahli yang dari SMK ini. Saya yakin kolaborasi antara SMK dengan Dudi, dengan Iduka, ini kalau mesra pasti hasilnya itu akan bagus ke depannya. Yang penting ada niat, usaha, dan semangat tentunya, bahwa cita-cita untuk mewujudkan hasil produk dari anak-anak ini itu bisa terwujud, Pak. Nah, tentunya jalan kita masih panjang. Mudah-mudahan ini launching produk dari ACS ini menginspirasi SMK-SMK yang lain, khususnya di Banyuwangi, secara umum yang ada di Jawa Timur, bahwa kita itu bisa, anak-anak kita itu bisa. Tinggal bagaimana kita untuk mengarahkan anak-anak ini, memberikan bekal yang kuat, bekal yang mampu, kemampuan yang teruji, yang up to date, sehingga menghasilkan produk yang tentunya
produk itu bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi siswa itu tersebut. Dan kembali itu akan menjadi kebanggaan bahwa mereka akan bangga bersekolah di SMK. Terima kasih Pak Ruli atas sambutannya, kesan pesannya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang ada di rumah, adik-adik siswa-siswi yang tadi mengikuti kegiatan launching, kami harapkan tidak berhenti sampai di sini saja. Nah, terus karena kita sudah dikasih jalan oleh Ketua LP Ma'arif Kabupaten Banyuwangi untuk menggerakkan software ACS School ini ke seluruh sekolah yang ada di naungan LP Ma'arif Kabupaten Banyuwangi. Kurang lebih ada 600-an sekolah tadi, mulai dari tingkat TK sampai SMK. Kita sudah dapat restu itu tadi. Harus ditindaklanjuti. Siap. Nah, mungkin yang dibuat apa ya, untuk memacu sekolah lain, teman-teman SMK ataupun yang lain, ini perlu dikenalkan juga nggak sih, ACS itu apa sih yang mendasari kok ada ACS, di pinggir jalan juga ada ACS. Nah, ini perlu kita kenalkan juga ke masyarakat bahwa sebenarnya ACS itu wadah aspirasi anak-anak. Wadah aspirasi anak-anak untuk mengembangkan potensi mereka masing-masing. Nah, kebetulan kita bergerak di rekayasa perangkat lunak. Tetapi layanan kita untuk anak-anak tidak berhenti sampai di situ saja. Karena sistem yang kita bangun ini membutuhkan kompetensi yang lain juga, termasuk kompetensi jaringan. Karena server kita juga membutuhkan jaringan. Karena aplikasi ini dibangun secara online. Dimanapun kita mengerjakannya pasti butuh yang namanya internet. Kalau tidak ada internet kita tidak bisa mengerjakan. Juga butuh kompetensi desainer. Nah, hasil dari logo, banner, kemudian gambar-gambar itu salah satu kompetensi yang dibutuhkan juga. Jadi tidak hanya berhenti di software saja, kita harus kolaborasi. Nah, mungkin itu yang apa ya? Satu lagi Pak, Gimana, Pak Rizal? kita ACS School jangan sampai di ACS School aja. Kita harusnya buat platform sekalian untuk Siap. mengcover semua SMK di Indonesia mungkin ya. Wah, Minimal di mantap Banyuwangi lah ya. Kita punya platform marketplace misalnya untuk Siap. kan setiap SMK pasti punya produk. Ya, betul. Apapun itu, apapun SMK dan apapun jurusannya pasti punya Iya. produk. Produk ini harus kita wadahi, Pak. Oh, betul, Harus kita setuju. wadahi. Jadi jangan sampai ACS School juga nggak masuk ke situ. Kita harus juga masuk di situ. Jadi buat satu marketplace di mana dia akan berisi semua produk-produk SMK dan SMK bisa saling tukar. Nah, betul. Nah, Kita seperti itu. ciptakan ekosistem ekonomi di situ. Nah, betul. Betul. Itu target terakhir kita nanti untuk ACS School. Jadi jangan Siap. sampai cuma manajemen sekolah stop. Tapi kita harus lebih ke situ lagi. Kalau bisa juga kita sampai membuat mall-nya lagi. Mantap. Jadi ya, Pak. banyak mall school istilahnya kan ya, mall school. school. Jadi semua informasi tentang sekolah, produk-produknya, kemudian informasinya, siapa kepala sekolahnya, berapa siswanya. Kalau semua terkoneksi dengan ACS School, akan muncul di mall school itu. Jadi masih panjang pekerjaan kita Pak Munir. Siap. Dan juga kita juga meminta restu juga dari MGMP RPL. Jadi dengan restu ini kita bisa lebih leluasa lagi bergerak. Kemarin kita masih merangkak jalannya, sekarang bisa berlari dengan cepat kan kayak gitu. Karena sudah didukung, sudah disupport. Jadi seperti itu. Terima kasih juga Pak. Ya, jadi memang nanti jika cita-cita itu kita bisa terjadi Pak Munir ya, Siap. Pak Rizal, ketika itu terwujud bahwa produk anak-anak ini bisa kita wadahi dengan marketplace atau sekolah ini bisa menjadi mall SMK gitu ya. Tentunya ini akan ada hal positif yang masuk ke masing-masing sekolah. Tentunya kebanggaan anak-anak itu untuk belajar di SMK menjadi lebih tinggi.
Siap. Ya, jadi sama yang saya sampaikan oleh Pak Rizal tadi bahwa dulu yang ke profit oriented, profit oriented betul. ketika masuk ke dunia pendidikan masih mungkin kira-kira dapat margin berapa ya, entar gimana ya sih. Ternyata setelah jalan, karena gini Pak, di sekolah itu kan pengeluaran yang dikeluarkan oleh sekolah untuk kegiatan itu kan didukung oleh doa para wali murid. Nah, ini yang wali murid itu berdoa, ya Allah semoga anak-anakku menjadi ini, sekolah menjadi, doa baik Pak, doa terbaik. Jadi sekolah itu didukung oleh doa seluruh wali murid, seluruh stakeholder yang ikut di dalam proses pendidikan itu. Nah, akhirnya industri yang ikut di dalam dunia pendidikan akan mendapatkan barokahnya juga. Yang awalnya itu kok masih ternyata ternyata bekerja sama dengan dunia pendidikan kok enak ya. Maka semakin jauh akan semakin menikmati. Akan semakin menikmati. Kok rasanya kok rezeki ini kok datang terus ya. Sama seperti kami Pak Rizal yang kita berprofesi sebagai guru, walaupun kami bukan dari ASN atau PNS ya. Sampai dari titik ini kita begitu menikmati. Kita begitu menikmati sedikit ataupun banyak yang kami dapat dari sekolah itu berkah, Pak. Nah, berkah inilah yang kita kejar, Bapak Ibu. Jadi anak-anak menjadi anak-anak yang berbakti, mampu membanggakan keluarga, sekolah, terus bisa mampu, mudah-mudahan nanti bisa berkecimpung di dunia internasional, membahagiakan negara tentunya. Karena banyak anak-anak yang punya potensi. Karena semua anak itu masing-masing memiliki potensi yang bagus. Tinggal bagaimana kita mengemas mereka, mengarahkan mereka sehingga mereka menjadi powerful, bisa berbicara di masyarakat, bisa menjadi generasi bangsa, generasi next yang bagus, yang mampu untuk menghadapi era yang seperti ini, era kemajuan yang seperti ini. Begitu. Semangat untuk SMK Al-Azhar dan Humasop, dan untuk teman-teman SMK RPL yang lain baik di Banyuwangi maupun di Jawa Timur ataupun yang di Indonesia. Inilah cikal bakal dari saya di awal bahwa Inspiring Project. Nah, ini proyek yang menginspirasi dari ACS. Dari ACS yang awalnya dari UPJ, alhamdulillah hari ini bisa menjadi launching menjadi PT. Alhamdulillah PT perusahaan menjadi perusahaan. Ini ke depan akan ada manajemen terpisah yang dari SMK, terpisah dari manajemen SMK, dia menjadi berdiri sendiri, tapi tetap tidak melepaskan diri dari identitas sekolah bahwa dia bagian dari SMK Al-Azhar, tapi dengan manajemen yang independen, yang tentunya yang amanah dan bertanggung jawab. Nah, mudah-mudahan teman-tean SMK yang lain terinspirasi dengan kegiatan hari ini, dan launching ini bisa terus berlanjut. Berlanjut, tidak berhenti seperti tadi disampaikan di launching oleh Bapak Ketua LP Ma'arif. Jangan dikebiarnya saja di launchingnya, tapi belakangnya harus tetap kontinuitasnya ada. Dan ini kemanfaatan yang harus oleh SMK ini harus dipertahankan gitu. Mungkin sekian dari paparan kegiatan hari ini. Semoga kegiatan hari ini membawa keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terus bisa melanjutkan proyek ini dari apa yang kurang kita perbaiki, sampai kita bisa memenuhi kebutuhan sekolah, kebutuhan masyarakat. Ya. Mungkin itu yang bisa kami obrolkan santai hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami dari keluarga besar SMK Al-Azhar mohon undur diri. Dari CV Humasop, dari Ketua MGMP juga undur diri. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.